teman-teman, selamat sore semuanya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita bersama doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas penyertaan-Mu bagi hidup kami. Kalau kami Tuhan sekarang ada mengikuti acara Nef Youth Gathering bersama kakak-kakak di sini, bersama abang-abang dan adik-adik semua. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan, pada sore ini kami akan banyak belajar Tuhan mengenai social media mindfulness, di mana kami akan belajar Tuhan untuk lebih aware, lebih bijak dalam menggunakan sosial media dan juga internet ya Bapak. Tuhan, bantu kami Tuhan, jika kami nanti ada kata-kata yang tidak dimengerti, Engkau yang pimpin kami Tuhan sepanjang sharing firman hari ini ya Bapak. Ini doa kami ya Bapak, Engkau juga yang berkati kami hingga ujung acara ini berlangsung ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Oke. Aku Aldo Silitonga, yang untuk yang belum kenal, mengucap syukur ya kita bisa kumpul lagi sebulan sekali di sini. Aku juga baru lihat nih ada teman-teman baru yang baru join. Selamat datang. Ini wadah kita bersama untuk belajar bareng tentang apa sih pergumulan-pergumulan yang dihadapin kita nih, anak-anak SMP, anak-anak SD yang mau lulus SMP, sampai anak-anak yang baru masuk ke SMA. Apa sih pergumulannya? Dan hari ini kita temanya tentang social media mindfulness. Aku boleh share PPT ya. Ya, jadi teman-teman, hari ini kita bakal lebih belajar. Pertama tentang, bentar, gerak nggak PPT-nya? Ya, Oke, teman-teman, hari ini kita akan banyak belajar tentang internet, sosial media, addiction atau kecanduan, hingga penyembahan berhala. Dan gimana sih sebenarnya sosmed tuh fungsi dasarnya apa, dan bagaimana kita seorang Kristiani harusnya menggunakan sosmed. Oke, mungkin di awal aku pengen tahu untuk teman-teman yang cewek-cewek, sudah berapa banyak yang udah nonton ini nih? Ini pada tahu kan? Boleh mungkin yang tahu dan udah pernah nonton, boleh bilang aku udah nonton bang, atau iya boleh gitu. Udah nonton belum video Butter-nya BTS? Oke, dipaksa kakak. Wah, ini menarik ya, dipaksa kakak. Kakaknya ini kajuan ya. Oke, fun fact ya teman-teman. Fun fact bahwa Butter dari BTS ini, dia meraih ini ya, mencetak rekor dunia baru dalam dunia YouTube, di mana viewersnya untuk pertama kali tayang perdana itu paling banyak teman-teman di YouTube. Oke, itu untuk yang cewek. Sekarang untuk yang cowok-cowok. Ini tahu nggak game apa? Boleh teman-teman yang cowok boleh komen di ya PUBG. Oke, ya bener ya. Thank you Daniel, Jason, Lil. Iya yang main cewek, cuman ya mostly cowok yang main ya teman-teman, main game di PC. Jadi hari ini, sebagaimana yang aku udah bilang tadi, kita akan belajar banyak tentang internet, tentang sosial media, dan akan diawali dulu dengan aku akan memaparkan sedikit fakta-fakta. Kita learning by numbers teman-teman, jadinya menarik. Ada figur-figur yang angka-angka yang menunjukkan bahwa internet ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Oke, kita masuk ke materinya ya. Ya teman-teman, kalau bisa kita lihat di sini, internet penetration rate di Indonesia atau landscape
penggunaan internet di Indonesia tuh dari 275 juta orang Indonesia yang aktif sebagai social media users itu ada 170 juta. Artinya lebih dari 50% orang Indonesia secara aktif menggunakan sosial media. Sedangkan kalau internet user sendiri ada 202 juta yang mewakili 73% populasi kita. Dan yang menggunakan mobile connection ada 345 juta atau 125% dari populasi kita. Ini mungkin ada yang data yang aneh ya, teman-teman bertanya-tanya, kok bisa sih ini lebih dari 100%, 345 juta? Wajar ya teman-teman, karena ada orang-orang yang punya HP 2, ya kan? Jadi punya mobile connection tuh ada 2. Oke, lanjutnya. Survei ini juga ada beberapa angka-angka yang menarik juga ya teman-teman, di mana dari orang yang mereka survei di Indonesia, mereka menarik sampel atas populasi, dan ternyata lama orang spend waktu untuk bermain sosmed setiap hari, rata-rata itu 3 jam 14 menit. Bisa lebih, bisa kurang. Selanjutnya, ditanya sama surveyornya, kepada orang-orang yang disurvei, ternyata didapatkan hasilnya bahwa 95% orang itu contribute to social media in the past month. Artinya, orang posting atau menggunakan sosial media di past month itu almost all, hampir semua orang menggunakan sosial media dalam beberapa bulan terakhir. Dan juga actively engage, artinya secara aktif berkontribusi, entah posting foto atau posting status, itu hampir 100% ya teman-teman. Dan selanjutnya, average number of social media accounts per internet users. Setiap orang rata-rata memiliki 10 account sosial media. Sedangkan untuk orang yang menggunakan internet untuk urusan pekerjaan ada 60%. Ya, selanjutnya survei ini juga menunjukkan bagaimana peringkat dari sosial media yang paling sering digunakan. Ada YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Facebook Messenger, Line, dan LinkedIn, dan TikTok. Ini masuk 10 terbesar sosial media platform yang paling sering digunakan. Aku percaya ini YouTube nomor 1, ya percaya ya teman-teman. Aku juga percaya hal itu. Dan ini the most downloaded mobile apps yang paling banyak di-download di tahun 2020. Apa sih sebenarnya? Dan ternyata TikTok, teman-teman. Ini TikTok ini range umurnya ternyata nggak cuma anak-anak, sampai ke bapak-bapak pun juga ya. Bapak-bapak pun main TikTok juga. Musik Kelly, Bang. Apa? TikTok itu dulu musik Kelly, Bang. Iya, TikTok itu dulu Musical.ly, ya. Musical.ly ya, kalau nggak salah. Iya, dan sekarang TikTok ini paling banyak di-download di tahun 2020. Datanya mengatakan seperti itu. Nah, teman-teman, apa sih yang bisa kita simpulkan dari beberapa fakta yang tadi sudah aku beberkan? Sedikit ironi ya, teman-teman, adik-adik, bahwasanya kebutuhan dasar manusia ini kita bisa lihat di sini sudah digeser oleh internet, teman-teman. Jadi kebutuhan dasarnya internet sudah menjadi porsi besar, memakan porsi besar dalam kehidupan kita. Di Internet of Things sangat mempengaruhi kehidupan kita, mulai dari kita bangun hingga kembali beristirahat. Bahkan kadang ini sebenarnya diagramnya cukup ironi ya. Kadang kita jadi mengesampingkan makan kita, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, karena kita banyak spend waktu kita untuk internet. Internet dalam hal ini sosmed, gaming, online games. Ya, next. Nah, aku mau nanya, ada yang udah pernah nonton film ini belum teman-teman? The Social Dilemma. Ini film cukup menarik di Netflix. Yang udah boleh bilang udah di chat. Yang belum, ya.
Ya, yang udah aja dulu. Atau belum juga boleh share kok. Oke. Nih kakak-kakak semua nih, adik-adiknya mana nih? Belum ada yang pernah nonton ya? Oke. Untuk yang udah pernah nonton, harusnya teman-teman udah ini ya, menarik banget filmnya. Dan aku rekomendasikan adik-adik untuk coba luangkan waktu nonton ini. Ini ada di Netflix. Tapi kalau yang mau bandel sedikit, di Telegram juga ada kok. Jadi boleh nonton di Netflix atau di Telegram atau mungkin di YouTube ada secara ringkas filmnya kayak gimana. Teman-teman, yang menarik dari film ini menceritakan tentang sisi lain dari sosial media, di mana sisi lainnya itu adalah sisi buruknya. Teman-teman, kita tahu ya kalau sosial media itu ibarat pedang bermata dua, ada positive side dan negative side. Film ini menceritakan sisi buruk dari sosial media yang mengundang beberapa ex-presiden director dari beberapa perusahaan terbesar teknologi di dunia, kayak Google, ada juga presidennya Pinterest, Twitter, YouTube. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa Facebook, Google, dulu mereka ini diceritakan ya dalam filmnya, dulu mereka ini itu perusahaan teknologi yang membuat produk, hardware, software, dan dijual kepada pelanggan. Tetapi belakangan ini mereka bisnisnya adalah menjual pelanggan. Aku percaya kalau teman-teman di sini kita kadang merasa ya kita tidak bayar untuk produk atau aplikasi yang kita gunakan. Tapi sebenarnya itu salah teman-teman, karena di balik itu semua diceritakan bahwa pengiklan ini orang yang buat iklan itu mereka telah membayar in advance untuk apa yang akan kita gunakan. Jadi pengiklan adalah pelanggan dari perusahaan-perusahaan besar ini, Google, dan kitalah yang dijual. Teman-teman, ini hal yang serius, bahwa teman-teman itu semua produk, kita itu semua produk yang dijual oleh Facebook, Google kepada tukang iklan. Apa sih fungsinya? Kita itu semua udah dibayar teman-teman sama pengiklan. Kenapa sih pengiklan membayar kita, rela membayar kita kepada tech companies itu? Teman-teman, pengiklan ini yang dibeli oleh mereka adalah perubahan perilaku kita, tingkah laku kita. Setiap kegiatan kita itu are being watched. Kita diperhatikan, kita dilacak, dan kita diukur statistik kita. Oh nih si Aldo nontonnya bola tiap hari Minggu. Berarti sebulan dia 4 kali nonton bola. Bolanya dia suka MU. Berarti mereka akan menciptakan sebuah sistem, teman-teman, yang memunculkan rekomendasi, misalnya YouTube ya, memunculkan rekomendasi film tentang bola kepada Aldo. Yang itu yang dinamakan algoritma, dan algoritma inilah, sistem inilah yang akan membuat Aldo untuk mengikuti rekomendasi mereka, dan secara teratur aku menonton itu dan menjadi kebiasaan, dan pada akhirnya aku bisa terjebak kepada yang dinamakan kecanduan. Jadi teman-teman, hal ini sangat berbahaya ya teman-teman, di mana internet itu pedang bermata dua, dan film ini sangat bagus untuk ditonton, dan aku rekomendasikan untuk kalian tonton juga ya. Oke, sekarang setelah kita coba bahas dari number and facts, faktanya kayak gimana, dan juga kita bahas film ini, aku mau masuk ke dalam konsep Alkitabiah. Teman-teman, seringkali firman Tuhan itu menghubungkan konsep kecanduan dan penyembahan berhala. Karena pada akhirnya kecanduan adalah masalah spiritual dan penyembahan berhala. Mari kita lihat, coba ya, kita lihat bagaimana kecanduan ini, gimana sih kecanduan berhubungan dengan penyembahan berhala. Yang pertama, kecanduan dan penyembahan berhala terjadi ketika
sesuatu atau seseorang selain Tuhan berkuasa atas kita. Saat kita kecanduan, pasti dong kita memberi nilai lebih nih atas kepentingan pada sesuatu atau seseorang daripada yang seharusnya. Sehingga namun perlu diingat teman-teman, tidak ada selain Tuhan yang memiliki kekuatan tertinggi atas kita. Kalau kita ketika kita kecanduan, misalnya kita TikTok ya. Aku juga sering nonton TikTok, cuman aku rasa aku nggak kecanduan dengan TikTok. Tapi kecanduan dan penyembahan berhala terjadi ketika TikTok ini berkuasa atas kita. Selanjutnya, ntar aku akan kasih contoh yang lebih konkret ya teman-teman. Yang kedua, kecanduan dan penyembahan berhala terjadi ketika sesuatu menguasai kita. Mungkin ketika sesuatu atau seseorang mendikte perilaku kita. Kita mungkin telah jatuh ke dalam kecanduan dan penyembahan berhala. Teman-teman, ini juga menjadikan diri kita untuk meniru gaya orang lain, mengubah perilaku kita agar kita dapat diterima oleh seseorang atau kelompok. Misalnya nih, kita pingin diterima di kalangan pertemanan kita. Jadi nontonnya harus BTS, sama-sama BTS. Atau enggak EXO, supaya kita diterima oleh teman-teman kita. Teman-teman kita nggak disadari bahwa teman-teman kita itu udah mendikte perilaku kita dan memaksa kita untuk mengubah perilaku kita, dan itulah juga yang bisa didefinisikan sebagai kecanduan dan penyembahan berhala. Yang ketiga, kecanduan dan penyembahan berhala terjadi ketika kita menyembah atau memuliakan sesuatu selain Tuhan. Aku mau tanya ke adik-adik semua, di mana sih adik-adik semua menghabiskan sebagian besar waktu adik-adik? Apakah di medsos? Apa di gaming? Kenapa rasanya seperti mati ya, kayak kesetanan gitu kalau orang tua kita ngambil HP. Apa hidup kita semua dari HP? Atau misalnya kenapa rasanya kita kayak kesetanan ketika kita disuruh berhenti main game, disuruh beranjak dari kamar, jangan di kamar terus dong nak, biasanya kan kayak gitu ya. Aku nggak tahu sih, aku belum jadi orang tua, tapi ya biasanya kayak gitu. Ini problemnya nggak cuma dihadapin oleh adik-adik, tapi ini kakak-kakaknya juga. Kita sama-sama belajar bahwa kita semua tuh kecanduan, teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar gimana sih untuk ntar overcoming kecanduan ini dan penyembahan berhala. Oke, masih di definisi ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari ketiga ini, kecanduan dan penyembahan berhala itu dapat didefinisikan sebagai mengejar sesuatu selain Tuhan dengan cara yang berulang, kebiasaan atau pola untuk memenuhi kebutuhan kita dan memberi kita kenyamanan, meskipun itu berbahaya untuk kita. Ya, teman-teman, selanjutnya pertanyaannya adalah, kenapa sih, Bang Aldo, kenapa sih kita memiliki addiction terhadap sesuatu hal? Teman-teman, aku mau kasih tahu bahwa kita punya kecanduan, kita bisa menjadi pecandu karena kita punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang muncul karena adanya penyebab stres atau rasa bosan. Misalnya teman-teman yang nunggu dari masuk SD ke SMP, nggak tahu mau menggunakan waktunya di liburan mungkin 2 bulan atau 3 bulan, dan juga atau enggak teman-teman yang mau masuk SMA dari SMP, nggak tahu mau ngapain, rasa bosan, atau adanya penyebab stres. Yang tadi sempat aku singgung, lingkungan pertemanan kita semua nonton EXO nih, BTS keluarin MV baru. Ya, itu kita akan mencari sesuatu yang bisa membuat kita rasa nyaman dan memenuhi rasa bosan kita. Teman-teman, penyebab stres di sini bisa positif sebenarnya. Kayak misalnya hobi, hubungan. Karena adanya hobi baru atau hubungan, adanya muncul tekanan dan ekspektasi baru dalam diri kita, sehingga kita dapat mengisi rasa bosan kita dengan hobi yang baru misalnya. Tapi yang bahaya adalah penyebab stres yang negatif, rasa tidak aman, tidak diterima, kesedihan, depresi, bosan.
hal inilah yang kalau kita salah mengartikan dan kalau hal ini kita gunakan untuk memenuhi rasa aman kita, hal yang seperti main internet terlalu lama dan secara berulang terus-menerus, walaupun kita merasa nyaman, tapi teman-teman ingat bahwa ini sudah masuk ke dalam addiction atau kecanduan. Jadi Bang Aldo sebenarnya batasannya apa sih Bang Aldo? Batasannya red line-nya apa sih Bang Aldo? Kapan aku bisa dikategorikan sebagai pecandu? Kapan sih aku bisa kecanduan? Di mana batasannya? Seberapa jauh aku bisa main game sampai aku nggak dibilang kecanduan? Teman-teman tadi dari definisinya kita lihat nih, mengejar sesuatu selain Tuhan. Artinya red line-nya atau batasannya adalah ketika kita sudah mengesampingkan Tuhan dari kehidupan kita. Bang Aldo terlalu susah bahasanya mengesampingkan Tuhan. Apa sih yang lebih mudah? Yang lebih mudah adalah teman-teman kita perlu sadarin bahwa hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Ingat itu ya, hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Jadi dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah kehidupan kita, kita perlu menyembah Tuhan dalam banyak hal. Seperti contohnya, ketika disuruh makan sama orang tua, kita lagi main game. Apakah kita nurut atau enggak dengan orang tua? Atau malah kita masih goler-goler di kasur? Batasannya itu teman-teman. Itu salah satu contoh batasannya. Itulah yang bisa kita jadikan indikator apakah kita sudah menjadi pecandu atau belum. Begitu ya. Atau bisa lagi mengesampingkan Tuhan itu contohnya jadi seperti ini. Kita nonton YouTube sampai tugas kita sudah meet the deadline, udah lewat deadline. Teman-teman kalau hidupnya tujuan hidupnya untuk melakukan penyembahan hidup kita diserahkan untuk Tuhan sehari-hari, seharusnya kita nggak melakukan itu. Seharusnya kita tahu first thing first kita apa sih, prioritas kita apa. Oke teman-teman, selanjutnya coba aku pengen kasih tahu dampak apa yang kenapa sih emang kenapa kalau aku menjadi pecandu? Emang kenapa kalau aku kecanduan? Teman-teman, ini ada 3 dampak yang disebabkan ketika kita mengalami kecanduan. Yang pertama, spiritual effect. Seorang pecandu akan menggantikan Tuhan yang merupakan pusat kehidupan dengan sesuatu orang lain atau orang lain. Yang kedua, mind effect. Ketika kita sudah menjadi pecandu, maka kita akan memiliki pola pengambilan keputusan yang buruk dan secara berulang yang membuat kecanduan semakin kuat dan pada akhirnya mengganggu pikiran kita. Yang ketiga, body effect. Konsekuensi dari keputusan buruk menyebabkan stres dan kecemasan. Teman-teman mungkin nggak ngerasanya nggak mungkin sekarang, tapi bisa nanti efeknya teman-teman, seperti body effect ini. Bisa mungkin sekarang teman-teman merasa enak main games, menggunakan sosmed, menghabiskan waktunya paling banyak bersama HP. Nggak sekarang teman-teman dampaknya, cuman akan berketerusan nanti ketika teman-teman sudah mulai besar. Untuk memahami lebih lanjut, gimana sih ketiga dampak ini berhubungan, spiritual effect, mind effect, dan body effect ini berhubungan, aku pengen kasih ilustrasi ya. Coba kita bayangkan bersama ini, diri kita sebagai komputer. Kita memikirkan komputer ya teman-teman. Umpamakan otak kita itu hardware komputer. Hardware ini ada screen, mouse, hard disk, ada kabel dan lainnya. Selanjutnya pikiran kita, our mind, itu seperti operating system. Teman-teman tahu ya operating system kayak ada kan kalau Android, ada Windows, ada iOS, ada Linux seperti yang digambar ini. Fungsinya operating system ini kan membuat keputusan dan memberi perintah ke hardware
yang di kiri ini, bagaimana mengolah dan memproses informasi. Dan yang paling kanan ini, semangat kita menghubungkan diri kita ke Tuhan itu dengan cara yang sama dengan pemilik komputer yang memilih untuk mengikuti instruksi atau rencana dari desainer komputer itu. Teman-teman, Tuhan itu seperti desainernya, desainer dan pembuat komputer. Komputer itu Tuhan juga sudah menyediakan instruction manual untuk kita, yaitu Alkitab. Buku manualnya ya, buku petunjuk untuk kehidupan. Dan bagaimana sih komputer itu bisa bekerja dengan baik? Komputer itu bisa bekerja dengan baik kan paling baik kalau hardware-nya berfungsi dengan baik, mouse-nya nyala, terus habis itu operating system-nya ini harus diperbaharuin terus. Kayak misalnya Android-nya harus dibenerin terus, atau enggak iOS-nya harus diupdate terus, Windows-nya harus diupdate terus. Pikiran kita juga pun harus diupdate terus ya teman-teman. Bisa nggak sih teman-teman bayangin kalau coba jalanin komputer Windows itu tapi operating system-nya Apple, pakai iOS, kan agak pastilah ada hal-hal yang nggak berfungsi dengan baik. Itu nggak akan berhasil karena seluruh mesin, setiap mesin, setiap pikiran kita dimaksudkan untuk beroperasi dengan cara tertentu, untuk caranya masing-masing. Nah, hidup kita bekerja paling baik ketika pikiran, tubuh, dan jiwa kita itu semua berjalan dalam rencana dan rancangan Tuhan. Seperti Tuhan desainernya ya teman-teman. Secara teratur, memilih sesuatu selain Tuhan adalah cacat dalam pikiran dan tubuh merupakan dosa. Kalau kita pilih yang lain selain desainer tubuh kita, itu adalah dosa teman-teman. Ini take it serious ya. Itulah yang akan memimpin kita kepada kecanduan ketika hal ini telah menjadi pola yang teratur. Next. Oke, aku mungkin mau minta satu orang. Oke, mungkin Jason boleh baca, Jason? Open mic aja, Jess. Halo? Jess? Ya bang. Ya, baca Jess. Matius 26 ayat 41. Sadarlah terus sambil berdoa supaya kamu masing-masing tidak berdosa ketika dicobai oleh iblis. Memang rohmu mau berbuat apa yang baik, tetapi tubuhmu tidak sanggup. Ya, teman-teman, ayat ini, thank you ya Jason. Teman-teman, ayat ini mengingatkan kita untuk kita terus sadar, tetap aware, tetap waspada, sambil terus berdoa supaya kita nggak jatuh ke dalam dosa kecanduan. Teman-teman, bagus kalau kita ada kesempatan setelah ini nonton masing-masing di rumah Social Dilemma itu. Banyak momen yang perlu kita ketahui ketika di mana sih bagaimana sosial media ini digunakan iblis untuk mempengaruhi kita, membawa kita ke dalam kecanduan. Ya teman-teman, jadi ayat ini bagus untuk kita ilhami bersama supaya kita lebih sadar untuk memahami diri kita. Sudah di mana posisi kita sekarang. Oke, selanjutnya ini, how to get free from addiction. Apa yang diperlukan untuk berhasil melawan kecanduan? Ini ada 4, teman-teman. Yang pertama, adik-adik perlu untuk mengenali apa sih yang membuat kita nggak nyaman. Apa sih yang membuat kita kadang rasa bosan. Mungkin habis ini bisa ntar akan ada group discussion di mana teman-teman boleh sharing, adik-adik semua boleh sharing, dibikin grup kecil untuk sharing hal ini. Apa sih kadang yang buat hidup kita nggak nyaman? Kenapa kita bosen? Apa sih hal apa? Karena teman-teman perlu ketahuin bahwa ketika kita
situasi ini itu menuntun kita untuk mencari kecanduan, untuk kita membuat kita merasa lebih baik dan nyaman. Yang kedua, kita perlu mengakui bahwa kita sulit lepas dari addiction. Confess your sin, mengakui dosa kita. Tadi menarik ya, Kak Grace sama Bang Dennis, mereka mengakui sulit lepas dari, kalau Kak Grace sosmed, kalau Bang Dennis itu dari gaming, karena kuliahnya kuliah game. Ya, itu salah satu teman-teman hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi addiction yang kita miliki. Kita akui kalau kita lemah. Kita cerita, kita perlu untuk terbuka sama orang-orang yang kita respect, orang-orang yang kita yakin bisa diajak cerita. Silakan tanyakan kepada teman-teman, orang-orang terdekat kalian mengenai hal ini. Apa sih addiction aku gitu. Yang ketiga adalah berlatih. Teman-teman, untuk keluar dari kecanduan atau addiction, ini nggak bisa instan. Kita perlu untuk mengurangi sedikit demi sedikit. Kayak misalnya orang gendut, nggak, no offense untuk siapapun, tapi akulah kayak, ya aku untuk jadi kurus, itu perlu dikuranginnya nasinya, nggak langsung nggak makan nasi gitu. Tapi dikurangin sedikit-sedikit, sama seperti kita mengurangi waktu kita sedikit-sedikit. Nggak mungkin bisa kita langsung delete TikTok, atau nggak mungkin kita langsung delete Mobile Legends kita di HP atau PUBG kita di PC. Nggak mungkin, susah. Tapi sedikit demi sedikit kita atur kembali first things first kita. Kalau aku sebagai pekerja, teman-teman ada yang kuliah, dan juga teman-teman adik-adik yang masih sekolah, atur kembali first thing first-nya apa sih? Apa sih prioritas yang utama? Dan jangan sampai kita terjebak dalam kecanduan, ya, dan prioritas kita jadi campur aduk gitu. Dan yang paling penting itu adalah berdoa, teman-teman, yang terakhir. Dari keempat hal ini, kuncinya adalah self control. Gimana caranya? Tadinya aku mau ngomong tentang peran orang tua ya, tapi aku rasa lebih relevan kalau datangnya dari internal diri kita, penguasaan diri kita kayak masing-masing kayak gimana. Karena orang tua itu eksternal, teman-teman, dan kita bisa aja nggak manut sama orang tua, tapi kita perlu juga evaluasi diri kita masing-masing. Kita udah punya penguasaan diri yang baik atau enggak ya? Gimana sih kita menguasai diri kita? Bisa nggak sih aku tahan diriku untuk mainnya cuma setengah jam aja? Ini semua balik ke self control, teman-teman. Salah satu buah roh ya, penguasaan diri. Dan yang terakhir nih, slide terakhir, janji. Sebenarnya gimana sih seorang Kristiani menggunakan sosial media? Teman-teman kembali ke dalam fungsi sosial media. Sosial media itu dua kata, terdiri dari dua kata, social and media. Apa sih fungsinya sebenarnya sosial media ini? Kalau aku lihat ya, aku research, memang fungsinya sebagai untuk bersosialisasi dan sebagai media untuk pembelajaran, untuk mencari tahu, membangun kreativitas. Nah, teman-teman, seperti apa sih yang dimau oleh Alkitab ketika kita menggunakan untuk bersosialisasi menggunakan sosial media? Growing relationships online. Seperti apa pertemanan yang dikehendaki oleh Alkitab? Yang pertama itu pertemanan yang kuat sebagai saudara. Ada di Amsal 18 ayat 24. Yang kedua, pertemanan yang saling membangun. Ada di Amsal 27 ayat 17. Untuk ayat ini aku mau coba dong, tolong bantu siapa ya? Stefanus untuk bacain ayatnya dari Amsal 27 ayat 17. Boleh, Stefanus?
Ada nggak ya? Oke, kalau nggak ada mungkin Kak Jerry, Bang Jerry boleh bantu dibacakan Bang untuk Amsal 27 ayat 17. Boleh. Amsal 27 ya. Iya, Amsal pasal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. ya teman-teman. Ini ayatnya untuk aku powerful banget. Besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Teman-teman, kalau kita ada di circle yang buruk, kita akan jadi buruk. Kalau kita ada di circle yang saling membangun, kita akan juga ikut terbangun. Yang ketiga, ini pertemanan yang saling waspada terhadap pengaruh buruk. Dan pertemanan yang hadir di masa tersulit kita sekalipun. Ya, kalau kita lihat dari sini sih sebenarnya dari Alkitab tuh nggak ada ya yang suruh kita untuk cari teman di sosial media yang bawa pengaruh buruk. Ada satu hal yang membuat aku merasa aneh gitu ya teman-teman. Aku melihat perilaku adik-adik zaman sekarang, ada yang pakai Telegram kan. Nah, jadi orang pakai Telegram sekarang, mereka bisa ketemu dengan teman virtual. Bukan teman virtual, ini temennya teman semu gitu. Entah dari mana datangnya, yang penting asalkan punya username, dan username-nya ini pun bisa diganti gitu. Misalnya cowok jadi cewek, atau cewek jadi cowok. Namanya sebenarnya Aldo, tapi di sosmednya namanya Alda, atau enggak, ya seperti itu. Christian misalnya namanya, tapi aslinya, tapi nama samarannya Kristiani, jadi cewek. Itu hal-hal tersebut lah. Dan ketika itu kita lihat digabungin di dalam Telegram, kita kenalan, teman-teman, nggak ada yang sebaik dengan teman asli, teman yang real friends. Dan online friends atau teman semu itu bukanlah hal yang baik. Dan aku juga memperhatikan social behavior di masa anak-anak ini, di masa remaja kita, banyak teman-teman yang palsu terhadap orang tua. Di sosial media ngomongnya, wah udah acak adut lah. Udah kalimat-kalimatnya, kata-katanya udah parah. Tapi giliran hubungan di rumah bersama orang tua, hal tersebut disembunyikan. Teman-teman, aku ingatkan, itu udah hal yang sangat menyimpang. Orang tua itu orang yang harus kita hormati memang, tapi bukan berarti karena kita takut sama orang tua, jadinya kita boleh untuk secara bebas mengekspresikan hal-hal buruk tersebut ke teman kita. Ya itu teman-teman, aku yang ingin ingatkan itu saja. Selanjutnya tentang media. Media seperti apa sih yang harus kita pilih? Yang pertama, media yang dapat membantu kita untuk bersyukur. Yang kedua, media yang bisa membangun kreativitas kita dengan kegiatan yang positif. Dan yang ketiga, media yang dapat dipercaya dan tidak menipu. Oke teman-teman, sampai di situ aja firmanku hari ini. Ingat teman-teman, yang paling penting adalah self-control, dan kita sama-sama semua belajar. Aku juga bukan yang nggak ada kecanduannya, ada juga kecanduanku. Ya, itu dari aku teman-teman, thank you. Kita akan masuk ke group discussion. Ini pertanyaannya. Yang pertama, di manakah kamu menghabiskan sebagian besar waktumu? Hal apa yang kamu lakukan untuk menghilangkan stres? Dan diskusikan bagaimana hal-hal tersebut bisa membawamu ke dalam addiction dan penyembahan berhala. Oke, yang kedua, bagikan pengalamanmu mengenai langkah-langkah yang sudah pernah kamu lakukan untuk overcoming addiction yang kamu hadapi. Itu mungkin teman-teman. Bang Jerry, silakan Bang Jerry. Thank you teman-teman untuk waktunya mendengarkan ceramahku yang panjang. Maaf ya.